Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Rama Esgoro. Di konten Rama Esgoro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Verrell Bramasta ya. Jadi pembahasannya seperti apa dan ada pertanyaan apa juga ini ya. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan buat kalian semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyi loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Verrell Bramasta. Jadi ada yang meminta saya nih supaya membacakan tentang Verrell dan Putri Zulhas ya. Jadi kemarin itu sebenarnya sudah sempat saya bahas tentang mereka berdua, tapi sudah cukup lama. Dan ini ada request lagi, please Kak ramal. Kalau saya nggak bacanya bukan ramal ya, karena saya juga selalu mengatakan ini bukan ramalan. Anggap saja ini prediksi gitu ya, tapi tulisannya di sini ramal. Tolong prediksikan Verrell dan Putri Zulhas, mereka diberitakan cinlok. Please bacakan tentang Verrell dan Putri Zulhas. Katanya ini ada ada tulisan seperti ini. Katanya Verrell dan Putri Zulhas mau menikah tahun 2024. Kemudian katanya ada cinlok ini. Aduh, banyak nih request dan pertanyaan dari para penonton yang lebih menjurus tentang kedekatan mereka berdua. Kita akan coba ya membaca update tentang mereka berdua ya. Katanya ini udah sayang ini katanya. Tapi ya kita akan mencoba lah ya untuk memprediksikannya. Dan media kartu tarot seperti biasa kita acak terlebih dahulu. Sembari mengajak, tidak lupa saya ingatkan buat kalian semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya. Ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja. Baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia. Apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditx_baru. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Langsung saja kita akan lihat. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tongkat dan ada seseorang yang berdiri di sini sambil memegang salah satu dari ke-9 tongkat. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat sepertinya tanda-tanda seperti itu memang terlihat dari para fans ataupun juga para netizen yang melihat kebersamaan antara Verrell dengan Putri ya. Tapi di sini saya juga melihat bahwa sebenarnya mereka berdua ini masih terlihat ataupun juga merasa biasa aja, nggak ada sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian juga sepertinya memang itu ada sesuatu yang mereka buat supaya bisa lebih menaikkan ya elektivitas mereka, mungkin salah satunya. Karena dulu itu juga sempat ada yang bertanya-tanya ya, apakah memang ini itu settingan atau mungkin memang ada perasaan beneran atau gimana ya. Tapi di sini memang saya lihat ada kesan respect, kemudian juga ada kesan kebersamaan mereka berdua itu memang suatu keharusan. Karena kalau misalkan kita lihat ya, background mereka berdua ini kan mereka di salah satu partai politik ya, di naungan yang sama. Jadi kebersamaan mereka itu patut dipertanyakan, apakah memang ini untuk keperluan di partai tersebut ataukah memang ada suatu perasaan spesial. Jadi di kartu yang ini saya lihat sepertinya masih tergolong standar, biasa-biasa aja dari segi perasaan. Kita akan coba melihat ya di kartu selanjutnya ada tanda-tanda seperti apa lagi. Kalau di kartu yang pertama tadi memang dari luar nampak seperti ada kedekatan, tapi masih terlihat kayaknya biasa-biasa aja, standar-standar aja. Dan di sini ada kartu King of Cups ya. King of Cups ini lebih menunjukkan tentang karakter dari seorang Verrell Bramasta yang
bisa dibilang ya karakternya itu sangat kuat dan kemungkinan besar bisa mendongkrak popularitas untuk orang-orang di sekitarnya. Kita nggak cuma ngomongin tentang saat ini ya, tapi kalau kita flashback ke belakang itu kan banyak beberapa project yang menggunakan Verrell Bramasta, kemudian juga bekerjasama ya. Kerjasama itu kan memang dampaknya itu bagus sebagai bintang iklan ataupun juga sebagai mendongkrak suatu produk, itu kan juga bisa dibilang cukup sukses. Jadi wajar kalau misalkan untuk saat ini banyak yang memberikan argumen-argumen bahwa wah ini kayaknya untuk mendongkrak popularitas atau gimana. Mungkin ada benarnya, tapi yang saya lihat di sini masih bisa dibilang standar-standar aja sih kalau kita ngomongin di dunia entertain ataupun juga di dunia politik, kayaknya masih dalam batas kewajaran. Apalagi ini mendekati ya, mendekati 2024 itu kayaknya hal-hal seperti itu bisa dibilang kayak wajar dan ya biasa aja sih kalau menurut saya. Ini pandangan saya pribadi ya. Kalau teman-teman punya pendapat sendiri silahkan tulis di kolom komentar. Di kartu yang kedua ini lebih menunjukkan tentang bagaimana karakter dari Verrell aja sih, yang menunjukkan bahwa dia itu kayak terbuka aja sih kalau misalkan sama orang-orang di sekitarnya. Apalagi apabila dia memang disandingkan dengan Putri Zulhas, ya karakter dia memang seperti itu, bisa mengayomi, kemudian juga bisa merangkul, bisa memberikan semacam perlindungan juga kalau misalkan kepada wanita gitu ya. Jadi menurut saya nggak cuman sama Putri Zulhas saja sih, kalau misalkan kita flashback ke belakang, para wanita yang dekat dengan Verrell itu kayaknya memang diberikan protection, kemudian juga ada tanda-tanda yang cukup dekat. Jadi kayaknya nggak cuman 1-2 kali aja sih, dan menurut saya itu memang karakternya Verrell aja supaya terlihat ya inilah karakter saya, gentle gitu ya, laki banget. Nah kalau menurut saya seperti itu. Dan untuk kartu yang pertama dan kedua ini saya masih belum melihat tanda-tanda tentang asmara yang benar-benar sangat menggebu. Ini menurut saya masih belum. Jadi kayak memang ada suatu keharusan di antara mereka berdua untuk bersama. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Seguro Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita mengambil kartu yang ketiga. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang cups. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah cups dan ada 2 orang di sini. Untuk kartu yang ketiga ini saya lebih melihat mereka berdua itu nanti pasti masih akan disandingkan ya. Seolah-olah sampai di 2024 ya. Kita ambil ya gak usah terlalu jauh lah. Sampai 2024 itu kayaknya mereka masih akan diidentikan. Kebersamaan mereka itu masih sangat identik, masih cukup terlihat. Jadi untuk para fans khususnya ya mungkin yang mendukung Verrell sama siapa selain sama Putri Zulhas ini kayaknya masih harus ya agak-agak sabar dulu lah ya, melihat idolanya kok nggak sama orang lain ataupun juga sama seseorang yang mereka idam-idamkan ya. Jadi sabar terlebih dahulu. Tapi saya melihat memang ini adalah tanda-tanda keharusan supaya Verrell ini fokus di dunia politik terlebih dahulu. Jadi kayak untuk asmara itu nggak terlalu diambil pusing untuk saat ini, apalagi Verrell ini masih cukup baru ya, terjun di dunia politik masih cukup baru, jadi masih banyak belajar, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Kemudian juga sepertinya dia juga belajar dari seorang Putri Zulhas. Jadi kebersamaan mereka berdua ini simbiosis mutualisme lah ya kalau menurut saya. Jadi buat teman-teman sendiri kalau misalkan memang ada jawaban lain ataupun juga ada anggapan lain, silahkan tulis di kolom komentar, mungkin bisa kita sharingkan di
lain kesempatan ataupun episode selanjutnya. Dan apabila kita ambil kesimpulan ya dari ketiga kartu yang sudah muncul ini ya, kalau kita ngomongin tentang pernikahan kok kayaknya masih terlalu cepat ya di antara mereka berdua. Jadi tentang cinlok ataupun gimana ya, dari ketiga kartu ini saya lihat belum ada tanda-tanda tentang asmara yang memang sangat menggebu di antara mereka berdua. Seolah-olah ini kayak ada kesan yang lain, ada kebutuhan yang lain yang harus mereka penuhi. Dan Ferrell sendiri sepertinya masih ingin belajar berkecimpung di dunia politik. Mungkin salah satunya juga belajar bersama Putri Zulhas itu tadi. Jadi menurut saya ini masih agak lumayan memakan waktu lah ya tentang kebersamaan mereka. Dan kayaknya kalau soal asmara ini saya lihat belum ada tanda-tanda asmara yang menggebu-gebu, itu menurut saya masih belum ada ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin fansnya Ferrell ataupun yang menyaksikan video ini ya, kita doakan saja yang terbaik untuk Ferrell, kemudian Putri Zulhas ataupun juga orang-orang di sekitar mereka. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan untuk setiap langkah mereka. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran. Kalau misalkan kalian kurang puas, kurang kurang cocok dengan pembahasan ini, bisa di skip aja. Atau mungkin kalau misalkan kalian pengen Mas Adit tolong dibahas yang lainnya tentang siapa, itu silahkan tulis di kolom komentar ya, tuliskan nama siapa yang dibahas dan yang dibahas itu tentang apa, silahkan ditulis ya. Dan mungkin teman-teman ingin gabung di live saya di TikTok, langsung saja di invite di invite kayak BBM, langsung saja ya di add ataupun juga di follow TikTok saya sama Adit Xbaru. Kapan-kapan bisa kita gabung di situ ya. Itu kalau misalkan teman-teman pengen konsultasi bisa di situ. Tapi ada gift-nya ya. Jadi berbayar. Jadi kalau misalkan teman-teman masih penasaran, tonton terus Adit Xbaru channel karena masih ada pembahasan-pembahasan lainnya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia ada tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Xbaru mohon undur diri. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.